warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktaviani. Saya dari Administrasi Publik 2018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peranan manajemen perubahan. Sebelum saya menjelaskan apa itu peranan manajemen perubahan, saya akan menjelaskan apa sih itu manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlakukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dalam dampak dari suatu proses tersebut. Manajemen perubahan ditujukan untuk memberi solusi bisnis yang diperoleh dengan sukses dengan cara yang terorganisasi dan dengan metode melalui pengelolaan dampak perubahan pada orang yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendorong perubahan. Yang pertama itu adalah kekuatan faktor eksternal. Yang pertama itu ada karakteristik demografis. Apa itu karakteristik demografis? Unsur demografis adalah suatu unsur yang berkaitan dengan umur, pendidikan, tingkat keterampilan, gender, imigrasi, dan lain-lain. Di mana sekarang terdapat komposisi tenaga kerja yang mengalami perubahan dengan kecenderungan yang semakin beragam. Oleh karena itu, organisasi perlu memperoleh kebersamaan itu secara efektif. Jika menginginkan untuk mendapatkan kontribusi dan komitmen maksimum dari pekerjanya. Yang kedua itu adalah unsur teknologi. Organisasi tidak dapat mengabaikan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Perkembangan teknologi baru mengakibatkan perubahan keterampilan, pekerjaan, struktur, dan juga budaya. Sehingga organisasi harus mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Organisasi manufaktur maupun organisasi jasa sebaiknya semakin meningkatkan penggunaan teknologi yang semakin canggih sebagai alat untuk memperbaiki produktivitas dan marketing composition. Yang ketiga yaitu adalah perubahan pasar. Untuk menjadi organisasi yang kompetitif, perusahaan harus cepat merespon kebutuhan pasar atau pelanggan karena pasar selalu berubah secara dinamis dan menginginkan peningkatan pelayanan yang memuaskan. Yang keempat itu adalah sosial dan politik. Tekanan sosial dan politik dapat mempengaruhi perubahan organisasi. Seringkali perubahan yang kuat dapat menyalurkan tekanan melalui lembaga legislatif. Namun, secara umum, sulit memprediksi perubahan politik sehingga banyak organisasi yang menyewakan konsultan untuk membantu mendeteksi dan merespon perubahan sosial dan politik di sekitar. Faktor yang kedua yaitu kekuatan internal. Di dalam kekuatan internal itu ada unsur yang pertama, strategi organisasi. Lingkup perusahaan senantiasa selalu berubah secara dinamis, maka organisasi perlu merespon dengan meninjau kembali strategi yang digunakan, memodifikasi rencana strategi, modifikasi rencana operasional, dan memodifikasi kebijakan serta prosedur perlu senantiasa dilakukan. Yang kedua itu adalah unsur munculnya peralatan baru. Perubahan teknologi terus berlangsung secara cepat dan mempengaruhi cara bekerja orang-orang dalam suatu organisasi. Teknologi baru tersebut diharapkan dapat membuat organisasi semakin kompetitif. Unsur yang ketiga itu sikap karyawan. Ketidakpuasan pekerja terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan, dan ketidakpuasan kerja organisasi harus merespon masalah ini dengan menggunakan berbagai pendekatan dan mendesain pekerjaan. Konflik peran dan ambiguitas organisasi harus mempunyai dan mampu menghargai dan memberikan penghargaan kepada pekerja atas prestasi yang mereka lakukan di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan manajemen perubahan. Pentingnya manajemen perubahan. Perubahan merupakan suatu fenomena yang pernah dilakukan dalam organisasi, meskipun banyak yang berpendapat bahwa kecepatan dan besarnya perubahan telah meningkatkan secara signifikan beberapa tahun belakangan ini terhadap suatu organisasi atau perusahaan.
Oleh karena itu, kita melihat waktu yang relatif pendek, kebanyakan organisasi dan pekerja telah mengalami perubahan secara substansial tentang apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Sayangnya, bagaimana perusahaan dikelola dan kecocokan pendekatan yang dipakai mempunyai banyak implementasi pada cara orang mengalami perubahan dan persepsinya terhadap hasilnya. Dengan menerapkan manajemen perubahan dapat memperkirakan juga resistensi yang mungkin terjadi dan waktu serta uang yang diperlukan berkaitan dengan resistensi. Hal ini memungkinkan orang yang harus melakukan perubahan mengukur faktor penting seperti apakah perubahan berharga dan untuk dilakukannya dan seberapa mungkin keberhasilan yang diperoleh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.